terduga tuh, depannya langsung tak terduga kan. Jadi Darko ternyata cucu bos rokok Rejo Petung. Bahwa ini pemilik perusahaan rokoknya yang which is ya kakek Papanya, saya atau kalau nggak ayah kakeknya. saya itu melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul. Tapi tetap sebagai seorang muslim itu ada namanya lakum dinukum waliyadin, itu keyakinan saya untuk diri saya, keyakinan orang lain ya silahkan. Buat saya itu hanya sebuah penggambaran dari hikayat yang ada. Terus kemudian diartikan menjadi sebuah hal yang mereka ingin percayai. History dari seorang laki-laki yang memang kayaknya if I'm not mistaken 2021 atau 2022 ya, pernah mampir ke sini juga, sempat viral juga waktu itu beberapa prediksi atau penerawangannya. Tapi kali ini di sosial media hadir dengan beberapa statement yang katanya sebetulnya sebelum masuk dalam dunia entertainment, beliau ini adalah seorang anak dari pemilik gudang kretek. Waduh, apalagi kan tahun kemarin kan kita baru banget dengan film Gadis Kretek ya. Jadi mungkin kamu bisa sedikit relate dengan kehidupan si seorang bintang tamu Chrisye pada sore hari ini. So please welcome on studio the one and only Mas Denny Darko. Apa kabar Christy? Baik dong. Ini benar nggak sih? Kamu tuh waktu itu mampir waktu studionya masih di sebelah sana. Tahun berapa ya? 2021 atau 22 kalau nggak salah. Oh 2022 ya, 2 Betul. tahun lalu. Yes. Nah sekarang aku lihat di beberapa FYP aku ternyata ada sebuah artikel yang sebetulnya belum pernah terbersit atau belum pernah terkuak atau belum pernah viral. Coba kita lihat ya, ada artikel apa? Let's check it out. Tak terduga tuh, depannya langsung tak terduga kan. Jadi Darko ternyata cucu bos rokok Rejo Petung. Bener ya, aku mudah-mudahan ya. Reco Pentung. Oh, Rejo Pentung, yes. Reco Pentung. Reco. Kalau TJ, bacanya C. Oh, C. Reco Pentung. Reco Pentung. Arca dan Gada. Oh, Iya. oke. Reco Pentung asal Tulung Agung Iya, ya. Tulung Agung, Jawa Timur, kota kelahiranku. Jadi ini bener ya, bukan hoax ya? Oh bukan, ini sebenarnya persimpangan jalan yang lain. Oke. Jadi mungkin kalau kita nonton Marvels, Avengers ada multiverse, ada banyak. Mungkin di universe yang lain, kalau perusahaan rokoknya masih ada, saya nggak jadi seorang entertainer. Nah jadi kenapa tiba-tiba kok perusahaan rokoknya udah nggak ada? Perusahaan rokok itu sebagai sebuah perusahaan yang kalau pemerintahan itu menganggap ini penyuplai pajak paling besar. Betul. That's why regulasi untuk perusahaan rokok itu sangat ketat dan berubah-ubah seiring berjalan dengan pemerintahan. At the time ada sebuah regulasi yang membuat kami itu nggak cepat bisa mengadaptasi, terus sedikit mismanagement berakibat kegulung ini. Akhirnya kita ada masalah dengan produksi dan keuangan, sangat disayangkan akhirnya harus dipilotkan. Yang kamu tahu from your family, pabrik rokok ini dari tahun berapa dan akhirnya harus pilotnya tahun berapa? Didirikan tahun 46. 1 tahun selama Indonesia Merdeka? Ya, jadi at the same time dengan serial Gadis Kretek. Lah itu bener ya berarti ya? Oh itu bener, jadi di saat itu memang di Antero Indonesia, itu memang sedang marak usaha kretek itu ya? Oh iya, pabrik rokok dan waktu itu filter kan juga belum ada. Jadi di Indonesia memang yang populer itu kretek. Dan kami itu memang nggak sendiri. Di saat bersamaan ada banyak. Bahkan kakek saya itu berteman baik dengan pendiri pabrik rokok Gudang Garam di Kediri. Karena kotanya kan berdekatan. Neighborhood ya, masih tanggaan. Yes, dan ya di tahun itu semuanya sempat waktu zaman tahun ini ya, kalau nggak salah waktu ada G30S itu sama juga kan di Gadis Kretek sempat mengalami tiarap dulu, tapi setelah itu kejayaannya tuh tahun 80-an. Ya jadi saya boleh bilang kalau YouTube itu ada zaman dulu, mungkin saya bisa flexing sebagai Crazy Rich zaman dulu. Karena memang begini banget ya. Tapi ya sudah nggak ada karena perusahaan rokoknya di mungkin tahun 2001-2002 kami proses ya pilot itu tadi. Oh, tapi lumayan lama loh. Berarti kan dari 1945 naik turun sampai officially pilot 2001. Ya, bahkan kakek saya itu memulai jauh sekali sebelum itu. Oh, iya. Jadi tahun sekitar 30-an sudah ada sebenarnya, tapi masih produksi rumahan. Yang orang kenal dan kalau mungkin di sini ada pemirsa yang dari Tulungagung, itu pasti akan langsung tahu terngiang-ngiang ada jinglenya waktu itu. Itu yang membuat terkenal ya yang tahun 46 itu. Oh, ada jinglenya ya walaupun tahun 46 tapi udah ada jingle untuk
memproduksi sebuah rokok atau mungkin Bener kretek itu banget. sendiri. Itu kalau Wow. ke Kota Tulungagung, Heeh. kita ketemu sama orang yang usianya paling mudanya, let's say 30 tahun, Heeh. dia pasti bisa menyanyikan jinglenya dengan fasih. Oh gitu, apa kayak apa jinglenya Mas? Jinglenya itu pakai bahasa Jawa ya. Ah, ah, ah. Rokok reco pentung, weton pabrik Tulungagung. Ini dengan logat itu ya. Ah, ah, ah. Jadi artinya rokok reco pentung, keluaran dari pabrik Tulungagung, Mhm. tuku rokok ojo bingung, Hmm. milih ocap reco pentung. Nah itu Oh, kan rima dan iya, iya, iya. ininya iramanya tuh enak sekali didengarkan. Jadi Hmm. orang itu langsung, ini saya yakin yang denger ini pasti akan, apalagi kalau ini tayang di YouTube, pasti banyak yang komen. Jadi itu ya, Ya. jadi memang perjalanan seorang Denny Darko. Tapi sorry, ini dari pihak mamahnya Kak Denny atau papanya Kak Denny? Ayah, Oh dari ayah ya, bapak. oke. Jadi kakek saya, Pak Sumiryan Karsodiwiryo itu adalah pendiri pabrik rokok. Anak keempatnya itu papa. Papa? Iya. Papanya Kak Denny itu berapa bersaudara? Ada 9 yang masih ada ya. Jadi sebenarnya 11 tapi 2 meninggal saat lahir dan masih Oh, oke, kecil ya. ya. Tapi 9 itu sampai akhirnya perusahaan rokok itu jaya, mereka bersembilan. Pernah terbersit nggak untuk setelah pilot mungkin 2001 atau 2002 gitu ya, terus pengen untuk bikin rokok lagi, pengen terjun ke bisnis rokok lagi? Ini makanya saya naikkan lagi karena kemarin oke. itu ada sebuah, mungkin saya bisa cerita sedikit secara personal ya. Jadi papa saya itu lahir tahun 51, artinya kan saat perusahaan rokok sedang jayanya itu. Terus dia bilang, kebetulan bapak ini di jajaran direksi, beliau ini yang meracik rasa. Oh, yang kalau kita Kokinya. di itu tuh ininya ya, sausnya ya, Yes, kalau yang di meracik film saus, tersebut. iya, yang nggak boleh masuk ke ruangan itu. Iya, 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 Nah, iya. dia itu peracik rasa, namanya Mulyadi Dodit Sumiran. Dia peracik rasa, dia yang menentukan akan seperti apa arahnya. Nah, beliau itu sekitar mungkin 4 tahun yang lalu itu bilang, nah ini papa ini yang meracik rasa. Waktu papa itu lahir, perusahaan rokok ini ada. Papa harap pas papa nanti meninggal dunia, paling nggak pabrik rokoknya ini ada walaupun kecil. Oh, Jadi beliau kayak pengen, karena seakan-akan ada sebuah legacy dari ayandanya ini ya yang pengen diteruskan. Sayangnya saya nggak ngerokok. oke. Jadi itu Anaknya kendalanya. Kak Denny berapa saudara? Saya berempat. Saya Anaknya? laki-laki satu-satunya. Yang tiganya cewek juga nggak ada yang ngerokok? Nggak ada yang ngerokok. Waduh. Dan setahu saya juga sepupu-sepupu saya itu kayaknya nggak ngerokok. Karena Oh, healthy lifestyle semua kali ya? bukan, karena lebih ke kalau kita melihat ada sebuah kalau misalkan penjual soto, dia ini malah nggak suka makan soto karena dia lihat soto itu setiap hari. Dari awal. Yes, ya, jadi the first place saya kayak nunda. Waktu itu SMP sebenarnya sudah ayo cobain rokok karena nanti kan akan mewarisi kan, tapi nanti entar aja deh, entar aja. Sedangkan kebanyakan orang merokok itu karena penasaran. Mereka kan curi-curi, ini malah saya disuruh. Jadi ya, nah akhirnya saya berpikir mungkin di tahun-tahun ini saya akan bisa ketemu dengan seseorang yang bisa memiliki capital yang lumayan besar, suntikan dana, saya bisa bangkitkan lagi. Mungkin nggak dengan brand yang exactly sama ya, karena brand tersebut konon katanya sudah dibeli. Jadi iya, cuman dengan aroma dan juga dengan identik yang sama, seharusnya ini bisa dibangkitkan kembali untuk sebenarnya nggak mau ngejar kayak besar dan sebagainya, tapi sebagai sebuah ini legacy budaya yang sangat sayang kalau nggak dilanjutkan. Iya, nah sekarang mungkin kita juga pengen lihat ini ada sebuah tayangan yang memperlihatkan kondisi terkini dari pabrik rokok Reco Pentung. Pentung. Yes, bagus banget. Nah, takut salah. saya Kalau kira mau lebih ini lagi itu pentungnya pakai T ya, pentung. Nah, pentung. Let's check it out.
Nah itu dia tadi, dan tadi kita sempat ngobrol bahwa ternyata itu bukan penelusuran yang dilakukan oleh YouTuber Denny Darko, malah ini adalah dari seorang another content creator. Jadi what's the story sampai akhirnya blow up lagi cerita ini? Bucin TV ini seorang content creator horor yang cukup ternama di Indonesia. Dan dia waktu itu melakukan penelusuran, dia mengaku ini salah satu tempat yang paling serem yang dia hanya kuat cuman berapa menit dan nggak bisa melanjutkan lagi. Nah, tapi ada sebuah statement yang dia katakan, saya lupa ya ini apa, tapi dia mendengar dari narasumbernya di Tulungagung bahwa ini pemilik perusahaan rokoknya, yang which is ya kakek saya atau kalau nggak ayah saya, itu melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul. Nah, is that true? Nah, akhirnya saya di laman komentar YouTube-nya menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak benar. Nah, mengapa orang akhirnya menyimpulkan seperti itu? Karena kakek saya itu di mungkin sekitar 70-an akhir 80-an itu mendirikan sebuah tempat wisata yang ada di tepi pantai di Tulungagung. Nah, saat dia mendirikan tempat tersebut, di tempat tersebut memang desa nelayan yang as we know it, desa nelayan itu pasti banyak yang dulu sebelum Islam masuk itu percaya hal-hal yang mistis seperti Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Nah, untuk menghormati budaya setempat itu tadi, beliau ini mendirikan kayak satu tempat untuk bermeditasi dan di situ ada foto Nyi Roro Kidul, lukisan ya sebenarnya, to be exact itu, yang besar sekali untuk orang-orang yang masih mempercayai mitos tersebut dan menghormati desa nelayan yang ada di tempat itu. Tapi kayaknya tempatnya juga luas banget ya Kak. Ingat nggak itu berapa? Mungkin 1 hektar atau mungkin? Aku tadi cerita tentang 2 tempat ya. Yang ini tempat wisata, yang ini tadi pabrik yang kita lihat. Nah, yang ditelusuri ini pabrik. Tapi karena di tempat itu ada patung Nyi Roro Kidul besar dan kakek juga karena jadi melihat itu, dia sama seperti kalau misalkan kita suka dengan sebuah cerita yang misalkan kita suka cerita Avengers, itu kan sebenarnya nggak ada juga. Nah, terus kita pasang poster. Nah, kakek itu punya lukisan yang sama ditaruh di pabriknya. Yes, itu yang membuat orang menganggap menyembah. Padahal kakek saya hanya mengagumi. Iya, mengagumi, memang mempelajari untuk mengetahui karena ya juga. Dia akhirnya bukan mempelajari ilmunya tapi mempelajari untuk mengetahui agar beliau ini bisa dengan tenang tidak mendapatkan satu perlawanan dari orang-orang setempat yang masih menganut hal tersebut itu tadi. Akhirnya beliau diidentikan dengan hal itu tadi. Begitu. Tapi Mas Denny Darko sendiri yang memang kan juga cukup sensitif dan mungkin punya karunia untuk melihat dan segala macam gitu. Ketika sekarang ini melihat, udah pernah terakhir kapan ke tempat tersebut langsung? Oke, Kristi, saya perlu jelaskan satu hal yang lain juga. Yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang seperti let's say ada satu orang yang pernah juga belajar sama saya, datang duduk di sini juga, Gumai. Oh iya, Gumai. Kalau Gumai itu dia pakai spiritual. Nah, kalau saya ini pakai knowledge. Jadi yang saya lakukan bisa Kristi pelajari, orang-orang lain pun bisa pelajari. Saya berbeda dengan Mbak Yu yang dia memiliki spiritualisme juga. Nah, saya di sini ini menghafalkan 78 kartu, mengartikannya dan menganalisanya. Jadi kakek saya nggak punya kekuatan magis apapun. Betul. Kalau dikatakan kakek saya seorang kejawen, betul dulu sebelum akhirnya ia mengenal Islam dengan lebih jauh, akhirnya beliau juga sempat naik haji, itu memang mendalami hal tersebut tadi. Tapi nggak terus beliau menjadi seorang spiritual hingga beliau meninggal dunia, dan nggak ada hubungan dengan kekayaan yang pernah didapat, itu perusahaan rokok yang terkenal. Ya, karena kalau memang ada, ya mendingan saya melakukan yang sama, punya pabrik rokok lagi. Jadi memang kalau misalnya, ini aku jadi tertarik gitu. Berarti memang kalau dari pandangan kalian Darko, kalaupun misalnya ada pengen melakukan lagi, apakah memang hal-hal tersebut nggak ada? Maksudnya untuk punya usaha dan akhirnya berkolaborasi dengan energi yang dipercaya akhirnya. Nah, saya katakan, kalau seandainya hal itu ada, saya akan berkolaborasi. Saya tidak percaya hal itu ada, makanya saya nggak berkolaborasi. It's based on orang percaya atau enggak ya? Exactly, di tokoh tersebut tadi ya. Itu adalah sebuah, kalau bagi saya, tapi tetap sebagai seorang muslim itu ada namanya lakum dinukum waliyadin, itu keyakinan saya untuk diri saya, keyakinan orang lain ya silahkan. Buat saya itu hanya sebuah penggambaran dari hikayat yang ada, terus kemudian diartikan menjadi sebuah hal yang mereka ingin percayai.
Tapi kalau ini aku bertanya personalnya Kak Denny Yes. sendiri gitu ya. Yeah. Kalau mendengar orang yang terkena santet gitu segala macam, how do you see it? Santet itu percaya. Santet adalah bagian dari sihir. Mm-mm. Tapi saya tidak yakin ada orang Indonesia Mm-mm. yang bisa melakukan santet. Oke. Kalau nggak orang Indonesia, orang luar gitu maksudnya? Itu ilmu yang kalau saya kira sangat susah. Dan let's say misalnya seperti ini. Ada nggak magician yang sebesar David Copperfield? Ada, Okay. ya. Tapi di luar negeri. Di Indonesia apakah ada? Belum ada. Jadi apakah magic itu ada? Ya saya katakan ada. Sama seperti santet ini, itu ada. Santet adalah part of sihir. Tapi saya kira di Indonesia belum ada orang yang bisa melakukannya. Sehingga yang terjadi adalah orang yang mengaku bisa, padahal sebenarnya dia tidak melakukan santet. Tapi melakukan cara yang lain yang mungkin saja memiliki efek yang hampir sama dengan santet. Itu dia ya. Ini makanya kita pengen belajar dan bagaimana point of view-nya tadi. Dan memang masih berkolerasi juga dengan apa yang terjadi dalam keluarga Kak Denny gitu ya. Isu-isu yang menerpa dan segala macam. Kalau ada nggak akan bangkrut. Oke, itu also make sense juga sih. Dan memang tadi bilang juga bahwa beberapa rumor yang ada sudah dipatahkan dengan statement-statement. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan planningnya Kak Denny untuk meneruskan legacy ini. We don't know nanti akan seperti apa. Ya mohon apa. bantuannya kalau ada yang mau bekerja sama dengan saya. Nah itu langsung masuk ya sponsornya ya ini.